Gustav menyampaikan maksudnya dengan terus terang. Aku berharap senior bisa memimpin seluruh aula rumput suci untuk keluar dan muncul ke dunia luar. Gunung Kunlun kini sudah kacau balau, namun aku ingin menyatukan seluruh kekuatan. Dalam proses itu, aku butuh dukungan pil dewa dan ramuan dari aula rumput suci. Tekanan dari ras darah roh. Aku yakin senior pun tidak ingin lagi menanggungnya. Karena itu, aku berencana untuk menaklukkan keluarga Huang secara paksa, menggunakan sumber daya mereka untuk memperkuat diriku. Dan ketika saatnya tiba, 1,5 tahun nanti, aku akan membunuh ke-7 orang itu dan benar-benar melawan klan darah roh. Senior Ruo berkata, Aldren Ye, aku cukup mengenal keluarga Huang. Mereka tidak sesederhana yang kau bayangkan. Apa jaminanmu kalau kau bisa menang? Kemunculan aura rumput suci bukanlah hal sepele. Sebelumnya, aku sudah mengatakan kepadamu, kalau aku bertanggung jawab terhadap murid-muridku, aku tidak ingin membawa mereka ke dalam bahaya. Kalau tidak, sejak dulu aku sudah bisa pergi. Gustav berkata, jaminan? Tentu aku punya jaminan. Saat ini Gustav sedang berpikir, jaminan apa yang sebaiknya dia tunjukkan kepada senior Ruo. Makam reinkarnasi? Itu jelas tidak bisa dikatakan. Xiu Qiye? Haruskah Xiu Qiye muncul langsung dan menjelaskan semuanya kepada senior Ruo? Apakah itu cukup? Ketika Gustav masih merasa bingung, dari dalam makam reinkarnasi Xiu Qiye berkata, katakan saja satu kalimat kepadanya, dia pasti mengerti. Kalimat ini adalah sesuatu yang pernah dikatakan oleh guru besarnya kepadaku. Rahasia besar yang hanya diketahui oleh para pemimpin aula rumput suci dari generasi ke generasi. Sebab kalimat ini menyangkut fondasi keberadaan aula rumput suci. Jadi cukup kau ucapkan kalimat itu saja. Gustav bertanya penasaran, kalimat apa? Dia tidak menyangka kalau Xiu Qiye ternyata memiliki hubungan dengan aula rumput suci. Xiu Qiye berkata dengan cepat, Gunung Kunlun yang tenang, rumput suci berdiri. Bintang biduk utara, rumput suci menyelamatkan dunia. Lalu dia menjelaskan, kalimat ini merupakan fondasi dari pendirian aula rumput suci. Dulu, pendiri aula rumput suci menciptakan sebuah teknik penyembuhan berdasarkan rasi bintang biduk utara. Teknik itu bisa menyerap kekuatan dari biduk utara dan menghasilkan energi yang tiada habisnya dan kekuatan pemulihan yang tanpa batas. Karena pendiri tersebut sejak awal berniat menyelamatkan dunia, maka muncullah kalimat Gunung Kunlun yang tenang, rumput suci berdiri. Bintang biduk utara, rumput suci menyelamatkan dunia. Xiu Qiye menjelaskan panjang lebar hingga Gustav benar-benar mengerti. Dengan penjelasan dari Xiu Qiye, tatapan Gustav pun menjadi tajam bagaikan obor dan dia berkata, aku mengerti. Kemudian dia melangkah maju, aura darah yang tidak berujung menyelimutinya. Gustav terlihat penuh wibawa dan bersemangat. Ketika senior Ruo melihat ini, ekspresinya menjadi sedikit tidak senang. Walaupun dia memang mengagumi Aldren Ye, tetapi kalau pemuda ini berpikir bahwa hanya dengan membunuh beberapa anggota klan darah roh, maka dia bisa mengancam dirinya, maka dia sudah salah menilai orang. Dia tidak akan ragu membunuh pemuda ini. Bahkan meskipun pemuda ini adalah masa depan Gunung Kunlun. Namun saat 5 jari senior Ruo mulai menggenggam dengan niat membunuh, sebuah suara dalam yang memikat menggema memenuhi ruangan. Gunung Kunlun yang tenang, rumput suci berdiri. Bintang biduk utara, rumput suci menyelamatkan dunia. Ucapan Gustav terdengar tenang, tetapi pandangannya tertuju pada senior Ruo. Begitu mendengar beberapa kata pertama, tubuh senior Ruo seakan tersambar petir. Dia gemetar hebat. Dia menatap tajam ke arah Gustav dengan sorot mata penuh wibawa dan berkata,
Apa yang baru saja kau katakan? Tatapannya dalam dan serius. Dia kembali bertanya, apakah kau tahu apa arti dari kata-kata itu? Kau... Gustav dengan cepat berkata, tentu saja aku tahu. Gunung Kunlun yang tenang, rumput suci berdiri. Bintang biduk utara, rumput suci menyelamatkan dunia. Kalimat ini adalah prinsip dasar aula rumput suci kalian. Seorang senior memberitahukannya kepadaku. Senior itu juga mengatakan bahwa saatnya sudah tiba untuk melawan klan darah roh. Gustav menggunakan nama besar untuk memperkuat ucapannya lalu melanjutkan. Aku tidak tahu apakah kalimat ini cukup untuk membuat aula rumput suci muncul ke dunia luar. Dia mengungkapkan rahasia inti dari aula rumput suci, bahkan menyebutkan identitas senior tersebut. Hanya dengan menyebut senior itu, nilainya sudah sangat tinggi, cukup sebagai jaminan. Senior Ruo menatap Gustav dengan seksama. Ekspresinya tidak berubah, tidak bisa ditebak emosinya. Lalu dia berkata, kalau begitu, aku ingin bertanya kepadamu, apa arti dari ke-16 kata itu? Kalau kau benar-benar memahaminya, maka bagi senior Ruo, kalau Aldrin Ye memang memahami maknanya, maka itu berarti orang di baliknya pasti berhubungan dengan pendiri atau guru besarnya. Sosok sebesar itu memang layak dianggap sebagai jaminan. Gustav mengangguk. Dia berdiri dengan tangan di belakang. Aura darah samar mengelilinginya, seakan berdiri di tengah kehampaan. Dia berkata penuh makna. Makna 8 kata pertama adalah saat Gunung Kunlun masih berada di zaman purba dan berbagai sekte masih lemah, aula rumput suci sudah lebih dulu didirikan. 8 kata terakhir, bintang biduk utara, rumput suci menyelamatkan dunia. Artinya pendiri aula menciptakan sebuah teknik penyembuhan dari pemahamannya terhadap konstelasi biduk utara. Dan dari sanalah muncul tekad aula rumput suci untuk menyelamatkan dunia dan membantu sesama. Penjelasan ini benar-benar mengguncang senior Ruo. Ketika dia kembali menatap Gustav, pandangannya sudah berubah sepenuhnya. Dengan suara penuh keraguan dia bertanya, siapa senior yang kau maksud itu? Siapa namanya? Gustav menjawab, senior itu bermarga Xiu. Senior Ruo langsung menyebut namanya dan dia terkejut bukan main. Xiu Qiye? Bukankah dulu dia berangkat keluar wilayah dan gugur di medan perang zaman kuno? Bagaimana mungkin kau bisa mengenalnya? Dia melangkah 2 langkah ke depan, tampak merenung dan bergumam. Tidak mungkin. Dengan akar spiritualmu seharusnya tidak mungkin kau bisa bertemu dengannya. Tapi, setelah hening sesaat, senior Ruo melanjutkan. Pada zaman kuno, senior Xiu Qiye dan guruku saling mencintai. Mereka hampir menikah, tetapi karena invasi klan darah roh, mereka terpaksa berperang keluar wilayah. Dalam pertempuran itu, keduanya menghilang tanpa jejak. Senior Xiu pernah menjadi wakil ketua aula rumput suci. Jadi tidak heran kau bisa menyebutkan kalimat itu dan namanya. Wajah senior Ruo berubah menjadi cerah. Lalu dengan cepat dia bertanya, mungkinkah senior Xiu masih hidup? Apakah guruku juga masih hidup? Raut wajah Gustav menampakkan sedikit kegetiran. Dia berkata, aku tidak mengetahui keberadaan guru senior Ruo. Dia pun mengubah nada suaranya dan melanjutkan, namun senior Xiu saat ini sedang berlatih di luar wilayah. Sebelum kembali ke Gunung Kunlun, dia secara khusus menyampaikan kalimat itu kepadaku, agar aku bisa menggunakannya sebagai bukti bila membutuhkan aula rumput suci untuk muncul ke dunia luar. Begitu kata-kata ini terlontar, aura spiritual di sekitar tubuh senior Ruo menjadi semakin kuat. Tongkat kayu di tangannya memancarkan cahaya istimewa yang perlahan merobek ruang di hadapannya, lalu membentuk celah formasi. Angin kencang menyapu seluruh ruang dalam. Dia menoleh ke arah Gustav dan berkata, ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Gustav mengangguk, baik, senior Ruo. Senior Ruo berkata, kau tidak perlu memanggilku senior.
Kalau kau mengenal Xiu Qiye, maka kedudukan kita setara. Kau boleh memanggilku kakak Ruo saja. Gustav hampir saja terjatuh saat mendengar kata kakak Ruo. Menyebut seorang makhluk tua seperti iblis kuno sebagai kakak Ruo, sungguh sulit baginya untuk mengucapkannya. Terlebih lagi kalau dia memanggil senior Ruo dengan sebutan kakak Ruo, sementara Ye Luo-er memanggilnya Tuan Ye. Bukankah semua silsilah dan urutan hubungan akan kacau? Dia melirik ke arah Ye Luo-er, namun mendapati gadis itu sedang menutupi mulutnya dan tertawa diam-diam. Senior Ruo tampaknya menyadari sesuatu yang janggal. Dia memandang ke arah Gustav dan melanjutkan, "Kalau kau sungguh tidak bisa memanggilku kakak, maka sebut saja aku pemimpin Ruo. Tapi jangan pernah lagi menyebutku senior." Gustav mengangguk. "Baiklah." Pemimpin Ruo menatap Gustav sejenak, lalu memaksa keluar setetes darah esensi. Kedua jarinya membentuk mudra dengan cepat, dan saat dia melambaikan tangannya, langit dan bumi seolah berubah warna. Formasi di dalam ruangan seakan sobek terbuka. Gustav merasakan cahaya menyelimuti seluruh tubuhnya. Apa ini? Sebuah rahasia ilahi? Formasi? Tidak. Dia merasakan kekuatan di sekelilingnya. Hatinya dilanda keterkejutan. Dia sama sekali tidak berani meremehkan aula rumput suci. Bahkan dia yakin pemimpin Ruo ini tidak sesederhana seperti yang dia kira. Dalam sekejap, pemimpin Ruo dan Gustav sudah tiba di suatu dunia lain. Di tempat ini terdengar kicauan burung dan wangi bunga. Benar-benar seperti dunia tersembunyi di tengah pegunungan. Tempat ini cukup indah dan tenang untuk mengasingkan diri dari dunia. Jalan kecil saling bersilangan. Suara ayam dan anjing terdengar. Pepohonan spiritual dan bunga mekar subur di mana-mana. Dipimpin oleh pemimpin Ruo, mereka tiba di depan sebuah pondok kayu. Secara perlahan pemimpin Ruo mendorong pintu tua yang nyaris lapuk dan matanya menyapu seluruh ruangan yang penuh dengan ramuan spiritual. Jumlahnya ribuan, dan setiap satu di antaranya adalah ramuan kelas atas, berusia lebih dari 10.000 tahun. Dia berkata, "Tempat ini menyimpan seluruh hasil akumulasi ramuan dari aula rumput suci selama ribuan tahun." Sambil memegang tongkat kayu, dia menunjuk ke deretan puluhan pondok kayu di samping, lalu menghela nafas panjang. Di dalam pondok-pondok lainnya juga disimpan ramuan yang berusia ribuan tahun ke atas. Sejak Kelandara Roh datang, kami dari aula rumput suci terus membudidayakan ramuan dalam jumlah besar, bahkan membeli dari luar. Semua ramuan yang didapat, kami simpan di sini. Semua ini dilakukan demi menunggu hari di mana Gunung Kunlun bangkit untuk melawan. Dan kini, hari itu sudah tiba. Pemimpin Ruo membalikkan badan. Dia menatap Gustav dalam-dalam dan berkata penuh makna, "Aku bisa melihatnya. Di belakangmu pasti berdiri para senior yang selamat dari masa lalu. Kalau tidak, mana mungkin kau bisa mencapai tingkat ini hanya di usia 20-an. Han Yun pun tidak akan begitu saja percaya kepadamu, dan kau tidak akan mungkin mampu membunuh 6 anggota klan darah roh di dalam alam rahasia darah roh. Karena itulah, kami sudah mempersiapkan ini begitu lama, hanya untuk menanti saat pertempuran tiba. Sekarang saat itu sudah datang, maka aku tidak akan ragu." Lengan pemimpin Ruo yang dipenuhi keriput bergerak perlahan, lalu dia berkata, "Aula rumput suci akan keluar bersamamu. Aku percaya kau dan Han Yun sudah membahas rencananya. Aku tidak akan banyak bertanya, lagi pula aku akan segera tahu. Semua murid dan tetua di aula rumput suci, dengan segenap ramuan yang kami miliki, akan membantumu. Tidak perlu ragu sedikit pun. Di belakangmu ada aku, Han Yun, serta banyak tokoh senior Gunung Kunlun. Dalam pertempuran ini, kita pasti akan menang." Gustav benar-benar tidak menyangka kalau wanita tua di hadapannya mampu menebak kalau dia berhubungan dengan para tokoh besar yang sudah menghilang di masa lampau. Namun setelah dipikir-pikir, hal itu cukup masuk akal. Dengan keterlibatan Xiu Qiye,
dan dirinya yang bisa membunuh para ahli klan darah roh. Meskipun baru berada di tingkat alam Raja Void, tanpa bantuan kekuatan besar di belakangnya, itu jelas mustahil. Di dalam hati dia berpikir, sudah 3000 tahun berlalu, para petarung kelas bawah bahkan tidak tahu apa-apa tentang klan darah roh. Namun para ahli tingkat tinggi selalu hidup di bawah bayang-bayang penindasan klan tersebut. Sekarang saatnya serangan balik dimulai. Tentu saja mereka akan bertindak sepenuh tenaga. Pemimpin Ruo terus memperhatikan ekspresi Gustav. Dia sepertinya teringat sesuatu lalu tiba-tiba bertanya, "Aku ingin tahu, sebenarnya apa hubunganmu dengan Xiu Qiye? Apakah dia pernah menerimamu sebagai murid? Kalau kau tidak nyaman menjawabnya tidak apa-apa." Ketika Gustav mendengar pertanyaan itu, secara naluriah dia mengangguk. Memang benar. Pemimpin Ruo tampak sangat lega mendengar jawaban tersebut. Bisa mendapat pengakuan dari seorang dewa agung zaman kuno, itu membuktikan kalau pemuda di hadapannya ini sungguh luar biasa. Setidaknya dia sendiri tidak mampu meramalkan masa depan anak muda ini. Meski Gustav mengakuinya, namun dari dalam makam reinkarnasi, suara dingin Xiu Qiye terdengar. "Bocah, sepertinya kau terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai muridku. Dengan kekuatan dan tingkat kultivasimu sekarang kau belum pantas." Gustav tidak menyangka Xiu Qiye akan membantahnya di depan orang lain. Tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Senior Xiu, Lin Qingxuan dan yang lainnya pada akhirnya juga mengakuiku sebagai murid. Aku yakin kau juga akan segera melakukannya. Jadi jangan salah paham. Musuh kita sekarang adalah klan darah roh. Setelah mereka semua dimusnahkan, aku akan datang ke tempat itu secara pribadi dan membebaskan tubuh sejati kalian semua." Mendengar ucapan ini, Xiu Qiye terdiam sejenak. Gustav adalah harapan bagi 100 orang yang terperangkap di makam reinkarnasi. Meskipun dia belum secara resmi menerima Gustav sebagai murid, namun sejak makam reinkarnasi mengikatkan diri pada Gustav, takdir itu pun sudah ditentukan. Dia memang merupakan guru Gustav. Hanya orang yang bisa menguasai seluruh kekuatan 100 tokoh besar itulah yang layak melawan para musuh sejati. Di sisi lain, Mo Ning juga memandang ke arah Xiu Qiye dan berkata, "Senior Xiu, pasti tubuh sejatimu tidak nyaman terus terkurung di tempat ini, bukan? Tapi tunggulah beberapa tahun lagi, maka kebebasan akan tiba." Xiu Qiye mengangguk. Bocah itu mempunyai bakat besar. Kalau benar-benar mampu memimpin Gunung Kunlun melawan klan darah roh, jangankan hanya menerima dia sebagai murid, bahkan kalaupun aku harus bersujud dan mengakuinya sebagai guru pun aku rela. Hanya saja jalan ini dipenuhi rintangan dan bahaya. Hidup dan mati tidak menentu. Siapapun tidak tahu apa saja yang akan dia hadapi seorang diri. Sedikit saja ceroboh, segalanya akan hancur berantakan. Namun saat ini, Gustav tidak memperhatikan suara-suara dari makam reinkarnasi. Dia justru menatap pemimpin Ruo dan berkata, "Ramuan-ramuan ini, tolong minta para tetua untuk mengemasnya dalam beberapa kelompok." Pemimpin Ruo mengangguk, "Baik." Setelah memberikan semua perintah, Gustav memandang ke arah langit yang suram di kejauhan, lalu perlahan berkata, "Masih ada belasan hari lagi. Setelah itu kita akan meninggalkan alam rahasia darah ini bersama-sama dan secara resmi melangkah ke jalan, melawan, bahkan memusnahkan klan darah roh." Pemimpin Ruo menggenggam erat tongkat kayunya. Cahaya hijau menyala darinya, memancarkan kekuatan Tao yang mengoyak seluruh ruang di tempat itu. Sinar kebiruan juga melintas di depan mata mereka berdua. Dalam sekejap, mereka sudah kembali ke dalam aula utama. Pemimpin Ruo berkata secara perlahan, "Para tetua dan murid-murid sekalian, aku sudah selesai berdiskusi dengan Aldren Ye. Klan darah roh sudah menindas Gunung Kunlun kita terlalu lama. Kini saatnya kita melawan." Dalam sekejap, aula itu seakan meledak oleh gelombang diskusi. Para tetua saling berbisik, bahkan para murid pun tidak tenang. Gustav pun maju ke depan.
Pandangannya menyapu seluruh ruangan satu persatu.